Hai, kembali lagi di Side Story ID. Film yang akan saya rangkum kali ini mengusung tema zombie. Namun, jangan harap akan ada adegan bunuh-bunuhan zombie atau scene-scene yang penuh dengan darah. Disutradarai oleh Michael Carbalo, bersama Hatim Craze sebagai penulis cerita, film dengan judul The Return ini akan menceritakan kisah cinta seorang dokter yang bernama Kate bersama kekasihnya Alec, yang dimana Alec ini seorang return. Dan return itu sendiri adalah sebutan bagi orang yang dulunya pernah terinfeksi oleh zombie yang bisa kembali hidup normal dengan catatan harus menginjeksikan obat di setiap harinya. Seperti biasa, mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kalau udah, kita masuk ke filmnya. Di permulaan film, kita akan melihat sebuah rumah di mana di rumah tersebut sedang terjadi pembantaian yang dilakukan oleh sebiji zombie. Sebelum diserang zombie, seorang ibu meminta agar anaknya pergi dari rumah itu. Yang kini kita tahu, anak tersebut adalah Kate. Kate adalah seorang dokter yang menangani pasien yang terindikasi terkena virus zombie. Kemudian, terlihat sebuah keluarga membawa anaknya untuk menjalani perawatan yang selanjutnya akan dibawa ke unit penanganan oleh Kate. Scene beralih, Kate bersama Alex pacarnya menjalani hidup layaknya orang biasa yang mempunyai harapan membeli sebuah rumah. Di sini, Alex memberitahu Kate bahwa Jacob dan istrinya akan datang untuk makan malam. Sedikit penjelasan bahwa setelah wabah zombie berlalu, sebagian masyarakat di sana menolak kehadiran para return. Lanjut, keesokan harinya di rumah sakit, Kate menyatakan bahwa anak yang kemarin ia tangani sudah bisa pulang. Namun, kedua orang tua anak itu cukup berat menerima keadaan anaknya yang kini seorang return. Sebelum pulang, secara diam-diam Kate membeli vaksin ke seorang apoteker yang bernama Eve. Singkatnya, tibalah saat makan malam. Di sana tampak hadir Jacob beserta istrinya yang bernama Amber. Amber yang seorang penulis novel menceritakan novel yang sedang ia garap. Namun, cerita novel tersebut sedikit membuat Alex merasa tidak nyaman. Kemudian, Alex menceritakan hari di mana dia terinfeksi. 6 tahun lalu, Alex yang seorang guru gitar melihat gitar yang ia cari di sebuah toko. Saat ia masuk, tampak tak ada satu orang pun di sana. Alex yang mencari-cari si pemilik toko, kemudian mendapati seorang pria yang sedang ngebudah di sebuah lorong. Disinilah ia mendapatkan luka yang membuatnya terinfeksi. Di hari berikutnya, kita akan melihat Kate yang juga seorang pakar virologi sedang mempresentasikan penelitian vaksin terbaru. Dia pun menjelaskan bahwa vaksin ini akan mencegah virus kembali bereaksi pada para return di seumur hidup mereka. Karena dana yang diperlukan sangat besar, vaksin ini belum bisa diproduksi. Singkat cerita, rumah sakit Kate didatangi oleh segerombolan orang yang anti dengan para return. Diceritakan, orang-orang bertopeng itu membunuh pasien-pasien yang ditangani oleh Kate dan mengambil stok vaksin yang ada di sana. Kate yang terguncang karena kejadian di rumah sakit akhirnya meminta untuk cuti sebulan. Sepulang dari sana, Kate dan Alex yang sedang foreplay terhenti karena Kate mendapat SMS. SMS tersebut berasal dari Eve yang meminta agar Kate menemuinya. Rupanya, Kate kembali memberi vaksin dari Eve. Namun, setelah kejadian di rumah sakit, Eve hanya mempunyai sedikit persediaan.
Mendengar bahwa masih ada sedikit persediaan di rumah sakit, minggu depan Kate akan kembali dan akan membayar berapapun untuk vaksin-vaksin itu. Sebelum mereka berpisah, Ip yang hanya tahu bahwa vaksin itu untuk Kate, mengingatkan agar Kate berhati-hati karena anti-Return akan memburunya. Kate yang baru saja tiba di apartemennya, mendapati Alex yang sedang bergelut dengan seseorang. Untuk menghilangkan bukti bila ada polisi, mereka pun membersihkan darahnya dan kemudian memasukkan jasad pria tadi ke sebuah koper. Lalu, mereka pun membuangnya ke kubangan bekas penggalian. Merasa keberadaan mereka terancam, akhirnya mereka memutuskan untuk pergi. Jacob menawarinya agar mereka tinggal bersamanya. Namun, Alex lebih memilih tinggal di motel. Sampai ketika Jacob kembali menemuinya. Mendengar kabar bahwa para Return dikarantina oleh pemerintah, akhirnya Alex mau tinggal dengan Jacob. Di keesokan harinya, di koran yang Alex baca, mengabarkan bahwa pihak militer yang diutus pemerintah semakin brutal terhadap masyarakat. Sebagai antisipasi, Alex mengajak Kate kembali ke apartemen untuk mengambil pistol. Saat Alex mengambil pistol, kemudian tiba dua orang detektif yang datang mencarinya. Kate yang ditanyai tentang Alex mengatakan bahwa Alex sudah lama pergi. Namun, sesaat sebelum mereka pergi, salah satu detektif melihat ke arah lemari tempat Alex bersembunyi. Melihat detektif semakin dekat dengan lemari, Kate kemudian berdalih bahwa ia menembak Alex dan telah membuang jasadnya. Tak puas dengan cerita Kate, para detektif meminta Kate menunjukkan jasad Alex. Kate pun kemudian membawa para detektif ke tempat dia membuang jasad orang yang menikam Alex, dengan syarat tak akan menanyainya lagi. Untung saja detektif itu percaya. Hari berikutnya adalah waktu untuk Kate mengambil vaksin ke tempat Ip. Sebelum pergi, Kate mencari HP-nya yang kemudian diberikan oleh Jacob. Kate yang tiba, kemudian membunyikan bel. Namun, Ip tak kunjung membukakan pintu. Karena pintu tak terkunci, Kate pun masuk dan mencarinya. Terkejutnya dia saat mendapati Ip sudah tergeletak. Di tubuh Ip, Kate menemukan hiasan kuku milik Amber. Menyadari ada yang tak beres dengan Amber, Kate menelpon Alex, kemudian menanyakan keberadaan Jacob dan Amber. Lalu, meminta agar Alex memeriksa kotak persediaan vaksin miliknya. Dan wadaw, kotak vaksin pun hilang. Ternyata, Jacob hanya menyisakan satu vaksin dengan memo bertuliskan I'm sorry. Sorry aja gah. Ternyata, Jacob melakukan hal tersebut karena Amber istrinya sendiri adalah seorang Return. Kate yang masih berusaha demi kehidupan Alex pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, kita akan melihat ayah dari anak yang pernah ditangani oleh Kate. Kate yang menemui David meminta agar David memberinya vaksin terbaru. Tapi, David tak bisa memberikannya karena masih ada sedikit masalah dengan vaksin tersebut. Di sisi lain, Alex yang ditelepon oleh Jacob meminta beberapa vaksin untuknya.
Namun, Jacob tak menurutinya. Sorry, Alex. Jacob. Goodbye. Jacob! Ia yang semakin frustasi, akhirnya memutuskan untuk pergi ke toko tumbuh, membeli rantai dan besi untuk memasung dirinya bila ia kembali menjadi zombie. So what do you suggest I do? Kembali ke rumah sakit, David yang merasakan kesedihan Kate akhirnya mengajaknya ke tempat penyimpanan vaksin yang hanya boleh dimasuki oleh para kepala rumah sakit. Dengan banyak resiko untuk David, ia kemudian memberikan 50 vaksin yang tersisa di sana. Kate yang sangat bahagia kemudian memberitahu Alex. Namun rupanya, ayah mantan pasien Kate mendengar hal tersebut dan berniat mencurinya. Kate yang mencoba mengejar bapak-bapak tadi tanpa disengaja malah menabraknya dan membuat vaksin-vaksin itu hancur semua. Dengan perasaan yang campur aduk, Kate pun pulang menemui Alex yang sudah memasung dirinya sendiri. Pergolakan emosi pun terjadi di sini. Alex yang sudah hampir jadi zombie meminta agar Kate menembaknya. Sedangkan Kate yang masih terbayang-bayang masa lalunya tak sanggup jika harus menembak orang yang dicintainya lagi. Namun, dengan sangat terpaksa, Kate pun melakukannya. Kate yang hendak meninggalkan apartemen, tiba-tiba didatangi oleh David. David mengabarkan bahwa vaksin terbaru sudah diuji coba dan ternyata berhasil. Seketika, Kate pun lemas meratapi nasibnya yang semakin ambiar. Ending filmnya menggogokkan sekali. Sebelum film berakhir, akhirnya Kate pindah ke rumah yang ia idamkan bersama Alex. Setelah menerima kwitansi dari petugas pindahan, kamera menunjukkan sebuah pistol laci, juga foto Jacob dan Amber yang terpampang di papan. Bisa disimpulkan bahwa Kate akan menuntut balas pada Jacob. Kemudian, post kredit pun turun. Meskipun endingnya merusak keseluruhan alur filmnya, masih ada pesan yang bisa kita ambil di akhir-akhir film, yaitu orang jahat berasal dari orang baik yang disakiti. Kok jadi quotes film Joker? Ya udahlah ya. Akhir kata, saya Alun undur diri. Dadah.